decision making sama yang high involvement tadi itu adalah pencarian informasinya. Kalau yang high tadi dia melakukan pencarian informasi itu secara ekstensif, sedangkan kalau yang low involvement ini dia mencari informasi hanya berdasarkan dari pengalamannya dia saja. Yang tadi adalah proses keputusan pembelian oleh konsumen yang individu. Nah, dari situ apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke proses keputusan pembelian oleh organisasi? Oke lah, saya lanjutkan ya. Di sini proses keputusan organisasi jadi menurut Webster dan Wynne, pembelian oleh organisasi adalah keputusan dalam membuat proses di mana sebuah organisasi formal butuh untuk membeli produk dan pelayanan dan mengidentifikasi, mengevaluasi serta memilih salah satu di antara merek dan supplier yang ada. Jadi agaknya proses keputusan pembelian dalam organisasi ini lebih kompleks daripada keputusan pembelian oleh individu. Nah, di sini ada beberapa aspek dalam proses keputusan pembelian organisasi. Yang pertama adalah buy classes. Jadi organisasi membeli itu melakukan keputusan yang bervariasi berdasarkan dengan situasi pembelian atau buy classesnya. Nah, menurut Robinson, buy classes itu terdiri dari 3 tipe. Yang pertama adalah new task, kedua adalah modified rebuy, dan yang ketiga adalah straight rebuy. New task atau bahasa Indonesianya adalah tugas baru ya. Itu di mana organisasi dihadapkan pada situasi pembelian pertama. Resikonya tinggi dan sebagai konsekuensinya tipe ini memiliki sejumlah besar partisipan pembuat keputusan. Jadi ini bila mana kondisinya organisasi tersebut akan memutuskan untuk membeli barang yang belum pernah dia beli sebelumnya. Itu adalah buy classes yang new task. Jadi proses pengambilan keputusannya itu akan lebih kompleks. Karena apa? Dia ini merupakan pembelian pertama. Resiko pembelian juga dia belum kenal dengan baik. Sehingga konsekuensinya pula belum diidentifikasi dengan baik. Sehingga akan lebih kompleks dalam pengambilan keputusannya. Untuk yang kedua adalah modified rebuy atau pembelian ulang, pembelian lagi yang dimodifikasi. Di mana setelah membeli sebuah barang, organisasi tersebut biasanya akan memodifikasi keputusan untuk membeli yang selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi, setelah memperoleh pengalaman dalam pemakaian sesuatu, dia akan memutuskan lagi apakah dia akan memakai lagi atau enggak barang tersebut. Itu berdasarkan dengan pengalaman. Nah, untuk yang ketiga adalah straight rebuy. Di mana dalam situasi ini itu pembelian hanya dilakukan oleh sebuah departemen yang bekerja berdasarkan daftar yang sudah disetujui. Jadi, mau nggak mau, suka nggak suka, harus membeli barang-barang yang hanya bisa membeli barang yang sudah disetujui saja, nggak bisa memodifikasi. Nah, sepertinya kegiatan yang kita bisa bagian-bagian yang bisa memodifikasi list atau daftar pembelian itu adalah tingkatan yang lebih tinggi. Itu bagian-bagian yang bisa memodifikasi, sedangkan yang bawah itu hanya mengikuti. Nah, yang kedua adalah buying centers. Buying centers ini bervariasi baik dalam ukuran maupun komposisi, menuruti asal tugas seseorang.
Jadi pembelian atau pembelanjaan suatu organisasi itu alhamdulillah, pasti akan ditentukan oleh kompleksitas kegiatannya. Sedangkan tiap-tiap departemen itu memiliki kompleksitas dan ukuran sendiri-sendiri. Nggak sama kompleksitas kegiatannya. Nah, pembelian dari organisasi akan diputuskan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas dari kegiatan tiap-tiap departemen. Nah, untuk yang selanjutnya adalah influences on the buying center. Jadi pengaruh dari buying centers-nya. Nah, dalam influences on the buying center ini ada 3 aspek yang mempengaruhi perilaku pembelian oleh organisasi. Yang pertama adalah lingkungan stakeholders. Yang kedua adalah lingkungan organisasi dan yang ketiga adalah lingkungan individu. Lingkungan stakeholders ini itu biasanya dikembangkan hubungan antar hubungan antara organisasi dengan stakeholders-nya. Ya, kemarin yang ingin saya tanyakan, apa sih bedanya stakeholders sama shareholders? Ada yang tahu? Halo? Masih di situ kah? Oke. Apa bedanya stakeholders sama shareholders? Dalam dunia bisnis, kita akan mengenal dua macam holders di sini. Yang pertama shareholders, yang kedua stakeholders. Nah, apa bedanya? Mbak Siti, shareholders itu yang mempengaruhi dalam organisasi atau lembaga. Mbak Dina, kalau shareholders itu yang mengembangkan. Saya tuliskan ya. Shareholders dan stakeholders. Oke. Kalau shareholders, dari kata share ya. Share itu adalah saham. Holders adalah pemegang. Jadi shareholders adalah pemegang saham. Dia adalah pemilik perusahaan. Jadi shareholders adalah orang-orang yang membeli saham dari suatu perusahaan. Dia yang memiliki perusahaan tersebut. Itu yang dinamakan shareholders. Iya, kebalik Mbak Dina. Sedangkan kalau stakeholders itu pihak-pihak yang terpengaruh atau pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh kegiatan dari suatu organisasi. Contohnya pemerintah. Bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi. Stakeholders itu adalah pihak-pihak yang mempengaruhi operasional dari suatu perusahaan. Contohnya pemerintah, kreditor, karyawannya, masyarakat sosialnya, kemudian konsumennya. Nah, mereka itu stakeholders. Nah, manajemen itu juga bisa dimasukkan ke stakeholders. Tapi kalau investor itu bisa dimasukkan ke shareholders. Karena investor dalam perusahaan yang go public, dia harus membeli investor yang share ya.
itu harus membeli sahamnya dulu agar dia bisa memiliki suatu perusahaan tersebut, perusahaan yang go public tersebut, sehingga dia dinamakan shareholders. Tapi kalau dia investor dengan jalan dia memberikan pinjaman atau bond, itu baru dia disebut dengan stakeholders. Gitu. Udah jelas? Oke. Nah, itu adalah lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi terhadap buying centers-nya. Untuk yang selanjutnya, buy phases atau fase pembelian. Kalau untuk konsumen individu tadi sudah saya jelaskan dari pengenalan masalah, pencarian informasi, hingga keputusan. Nah, kalau dalam organisasi itu nggak jauh beda. Bedanya hanya nggak hanya pencarian informasi tentang produk saja, tapi juga pencarian informasi tentang supplier. Jadi setelah pengenalan masalah atau kebutuhan yang akan menimbulkan kesadaran si organisasi itu akan masalah dan kebutuhannya, dia akan mencari informasi tentang spesifikasi produk. Nah, ketika dia mencari informasi tentang spesifikasi produk tadi, dia akan mencari produk-produk yang istilahnya dia incer. Selain produk-produk yang dia incer, dia juga akan mencari informasi tentang suppliernya. Nah, tahap selanjutnya adalah proposal evaluasi. Ketika dia sudah mengetahui, oh ya, supplier A, B, C, D akan banyak berdatangan proposal dari supplier-supplier itu yang menawarkan produknya. Nah, dari situ dia harus mengevaluasi proposal dari supplier tersebut, supplier mana yang akan dia gunakan. Dari situlah dia akan melakukan keputusan awal, yaitu pemilihan supplier. Oh, aku mau pakai supplier yang C karena ini. Itu adalah hasil dari evaluasi proposalnya. Nah, dari situlah dia akan melakukan setelah memilih supplier tadi, dia juga akan setelah memilih supplier, dia akan menggunakan produk dari supplier tersebut. Nah, setelah menggunakan produk dari supplier tersebut, dia akan mengevaluasi lagi dari penggunaan si produk tersebut. Kalau memang produk itu dia puas dalam pemakaiannya, dia akan memakai supplier itu lagi. Tapi kalau dia nggak puas dalam penggunaannya, dia akan ganti supplier yang lain. Ya, untuk perilaku konsumen sekian dulu. Terima kasih semua. Ada yang ingin ditanyakan sebelum wiziknya habis? Oh ya, untuk TTM besok kita analisis iklan ya. Sama-sama Mbak Dina. Oke. Ya, untuk TTM besok belum ada. Belum ada apakah? Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Ya, untuk TTM besok kita melakukan analisis iklan. Saya akan perlihatkan iklan dan kita sama-sama akan analisis dari strategi pemasaran, dari perilaku konsumennya seperti itu. Oke? Kemudian apa lagi ya? Kalau besok tuton lagi, bisakah?